Anak baik di Metro Siang pemirsa, kita lihat bersama bahwa ada peserta istimewa atau dari klaster Goa yang berjumlah ribuan orang yang tersebar dari sejumlah daerah di Indonesia dan bahkan dari luar negeri yang akhirnya berkumpul di Goa, Sulawesi Selatan pada bulan Maret lalu. Meskipun akhirnya acara ini dibatalkan, namun ada risiko yang timbul dan kini ternyata harus dihadapi oleh daerah-daerah akibat adanya persebaran tersebut. Yakni penyebaran COVID-19 di daerah asal peserta yang terpantau menjamur di beberapa lokasi sampai dengan bulan April. Bagaimana awalnya? Berikut kita simak bersama datanya. Yang pertama sudah saya persiapkan untuk Anda. Awalnya memang acara ini digelar pada tanggal 19 sampai dengan 22 Maret 2020 di Kecamatan Bontomaru di Goa, Sulawesi Selatan. Meskipun kemudian karena pada bulan Maret ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat sudah berkoordinasi dengan sangat ketat mengenai berfokus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, akhirnya acara ini dibatalkan. Namun meskipun sudah dibatalkan, tapi terlanjur sudah ada ribuan orang yang berkumpul di Goa. Tepatnya bahkan ada 474 warga negara asing dari 12 negara yang sudah terlanjur datang dan bahkan sempat dilaporkan sedikit terkatung-katung. Tidak tahu harus kemana lagi karena acaranya dibatalkan dan kemudian pengumumannya pun juga diberikan secara mendadak. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, kemudian setelah satu persatu kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kemudian untuk memulangkan dari para peserta, tapi dipulangkannya menuju ke tempat karantina. Namun ada saja beberapa peserta yang kemudian akhirnya nekat untuk pulang ke tempat tinggalnya atau tempat asalnya. Nah, kemudian pada waktu tanggal 19 Maret ketika salah satu peserta ini pulang ke Balikpapan, peserta ini mengaku merasakan sakit dan juga sudah mengacu kepada gejala COVID-19. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret 2020, salah satu peserta klaster Goa ini dirawat di rumah sakit hingga pada akhirnya dinyatakan positif COVID-19 dan itu menjadi kasus pertama di Balikpapan dari hasil swab dan juga penelitian lainnya. Hingga pada akhirnya ternyata kondisi fisik yang tidak terlalu bagus dan juga ada penyakit bawaan menyebabkan satu orang ini yang berasal dari klaster Goa dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Ketika satu orang positif, maka hasil tracing atau pelacakannya dilakukan secara menyeluruh kepada siapa saja ia berkomunikasi, kemana saja ia pergi, dan kepada siapa saja kemudian dalam rentan waktu sampai dengan ia dirawat pada waktu dia merasakan gejala-gejala itu, bertemu dan berkontak langsung dengan siapa saja. Kemudian kita lihat hingga pada akhirnya kasus ini akhirnya merambat dan akhirnya pada waktu bulan April 2020 ditemukan laporan sejumlah daerah dan juga peserta dari istimewa Goa ini dilaporkan positif. Yang pertama kita lihat dari beberapa kasus ternyata cukup menyebar sporadis di Kalimantan ya pemirsa. Tapi yang pertama saya akan coba lihat untuk kasusnya di Kalimantan Tengah, di mana pada April 2020 pada bulan awal ini ada 4 peserta klaster Goa yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara asalnya, yang kemudian dari hasil swab dan juga PCR ini dinyatakan positif COVID-19. Dan kemudian pada waktu pertengahan April ternyata jumlahnya meningkat hingga pada akhirnya terpantau ada 7 orang yang ada di Kalimantan Tengah. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, tapi ternyata di Kalimantan Timur pada awal April 2020, Bupati Kota Waringin Barat Nur Hidayat pun mengumumkan bahwa ada kasus positif COVID-19. Pertama, di mana ada 4 peserta di Kabupaten Kota Waringin Pangkalan Bun yang dinyatakan positif COVID-19. Nah, pasien inisial SB ini merupakan peserta istimewa Goa, di mana ini merupakan satu bentuk tracing dari pemerintah juga untuk melihat siapa-siapa saja dan berapa orang yang ada di kawasan Pangkalan Bun ini yang berangkat ke sana. Dan kemudian terdata bahwa peserta dari wilayah yang sama ini sudah berjumlah 60 orang. Berikutnya kita lihat lagi. Tidak hanya di Kalimantan Tengah, Timur, namun juga Utara terpantau 114 peserta berhasil dilacak dan dikarantina. Penjabarannya seperti ini. Coba kita lihat satu persatu. Pertama, dari wilayah Nunukan, ada 47 orang terdata, Bulungan 21 orang langsung dikarantina, Tanah Tidung 2 orang, Tarakan 42 orang, cukup besar sama seperti Nunukan, dan Malino 2 orang. Dan dari hasil karantina dan pemeriksaan, dari gejala-gejala yang dihasilkan oleh peserta ini, pertengahan April dilaporkan Kalimantan Utara 19 orang positif COVID-19. Berikutnya. Kita akan lihat juga
Untuk wilayah lain yang juga cukup terpapar sporadis selain di Kalimantan, ternyata Jawa Tengah di sini sangat besar sekali. Pantauan data dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, menyatakan bahwa peserta asal Jawa Tengah yang terdata dari hasil tracing ini ada 1.500 orang yang sudah berangkat pada bulan Maret untuk menuju ke Goa. 1.500 orang yang saat ini pun masih didata dari sejumlah orang, dan kalau saya bisa jabarkan satu persatu wilayahnya di Jawa Tengah ya. Yang pertama ada di Banyumas, kemudian ada 1 orang yang dilaporkan positif, namun karena kontak langsung dengan keluarga maka dilaporkan bahwa 1 keluarga yang akhirnya menjadi positif dari COVID-19 ini. Bupati Banyumas Ahmad Hussein menyatakan bahwa ada 60 orang yang berangkat mengikuti acara tersebut dan berasal dari Banyumas. Tidak hanya dari Banyumas saja pemirsa, tapi juga di Solo, Jawa Tengah, 3 orang warga yang juga sempat berangkat ke Goa terpapar COVID-19. Tidak hanya dari 2 lokasi ini, kita lihat berikutnya lagi. Untuk laporan dari pemerintah Jawa Tengah, dilaporkan ada Brebes, Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Yang pertama kita coba lihat Brebes dulu. Oke. Di Brebes di sini juga dilaporkan 11 orang positif dan juga ada 16 orang di Wonosobo juga yang terpantau positif. Dan kemudian untuk Temanggung 22 orang dilaporkan positif dan Projo 16 orang. Berikutnya. Oke, selain di Jawa Tengah dan juga di Kalimantan, lokasi lainnya adalah di Jambi dan NTB. Untuk Jambi pun dilaporkan 4 orang ini positif COVID-19. Namun mirisnya di sini bukan kemudian 4 orang ini yang berangkat ke Goa, tapi ada 4 orang yang berkontak langsung dengan 1 orang yang berangkat dari klaster Goa. Hingga akhirnya kemudian ataupun 4 orang ini terpapar COVID-19. NTB atau Nusa Tenggara Barat, hingga April pun kasus positif juga ternyata meningkat. Padahal di NTB dan NTT saat ini juga tengah bergelut dengan kasus DBD. Tapi ternyata ditambah lagi hingga April kasus bertambah 230. Untuk saat ini update-nya 313, namun pada April ini kasus ini meningkat cukup signifikan hingga 230 kasus dan kurang lebih 80-90% yang menyumbang berasal dari klaster Goa. Berikutnya kita lihat lagi di sini, bahwa memang ini menjadi sebuah bentuk perhatian yang sangat serius dari pemerintah juga pemirsa. Kenapa? Kalau kita lihat bersama, juru bicara pemerintah penanganan corona atau COVID-19 Ahmad Yuryanto menegaskan bahwa physical distancing ini harus menjadi kunci yang sangat penting sekali untuk mengendalikan penularan dari COVID-19. Selain itu, isolasi mandiri juga perlu dilakukan sebab mengedukasi dan menyiapkan secara mandiri pada sebagian hasil contact tracing yang menunjukkan positif dari hasil tes atau negatif corona, namun memiliki gejala untuk mengisolasi secara mandiri. Itu perlu untuk dilakukan sekali. Kemudian penelusuran dari kontak-kontak kepada orang-orang, isolasi mandiri jika kemudian kita merasa bahwa kita ada komunikasi langsung dengan orang yang kita duga memiliki gejala. Nah, selain itu juga strategi terakhir yang harus dilakukan di sini adalah menyiapkan isolasi rumah sakit ataupun kita bisa datang, misalkan seperti yang di Jakarta bisa ke Wisma Atlet ataupun juga rumah sakit di Pulau Galang. Tahapan ini dilakukan jika isolasi mandiri tidak lagi mungkin dilakukan karena ada tanda klinis yang membutuhkan layanan definitif ataupun layanan yang sangat cepat sekali di rumah sakit. Nah, itu sedikit paparan saya dalam AdTouch kali ini. Pemirsa, kita harapkan ini bisa menjadi sebuah perhatian bersama bahwa belum terlambat untuk kita bersama-sama memerangi COVID-19 atau virus corona di Indonesia agar kurva itu bisa semakin datar dan pengendalian bisa semakin kuat di Indonesia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa.